Pak Alayum Gambar. Hi, I'm Sally. Welcome to Sally Review episode 16. Home Pimpa adalah film horor Indonesia yang bisa teman-teman akses di platform Klik Film bersama dengan dua film horor lainnya, yaitu Aku Lupa, Aku Luka, dan Kabut. Buat teman-teman yang pengen tahu reviewnya, bisa langsung klik di sini. Nah, jadi film dengan durasi 63 menit ini berceritakan tentang Angel, Ririn, Lily, dan Nico adalah teman satu geng sejak SD. Pada awalnya, kehidupan mereka berjalan dengan menyenangkan, hingga akhirnya mereka berempat mendapatkan pesan broadcast dari salah satu teman kecil mereka yang sudah tiada, karena perbuatan Angel di masa lalu. Singkat cerita, bersama rahasia buruk dari masa lalu, keempat sahabat itu pun mengikuti permainan yang dilakukan oleh sosok yang mengaku Jenna, sehingga di permainan awal menewaskan satu dari mereka. Film ini seperti namanya yaitu Home Pimpa yang diambil dari permainan anak namun sama sekali tidak menggambarkan selayaknya permainan anak-anak di masa kecil. Dimana pada film ini setiap permainan dipastikan ada yang terbunuh. Ide cerita dan poster yang menarik akhirnya membawa aku untuk menonton film ini. Jujur aku menaruh ekspektasi yang cukup besar sama film ini, berharap akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dan menarik gitu. Tapi ya aku dikecewakan sama ekspektasi aku sendiri. Sepanjang nonton kita akan dibuat gemes banget, mengeluh dan emosi karena melihat tingkahnya Angel yang sebenarnya adalah sumber masalah di film ini, yang menyebabkan kejadian buruk menimpa para tokoh di dalam film ini gitu. Dia adalah sosok antagonis yang selalu menomorsatukan dirinya. Tabiatnya Angel kayak gitu ya karena didikan dari ibunya. Kita disajikan bagaimana ibu si Angel ini begitu keras mendidik Angel yang harus selalu menjadi nomor satu di segala hal. Yang akhirnya membentuk karakter Angel menjadi sosok antagonis yang super duper kejam. Ide cerita yang menarik, tapi jika salah mengeksekusi ya jadinya begini gitu. Menurut aku banyak adegan yang terlalu dipaksakan. Adegan saling bunuh yang berjalan sangat-sangat cepat tanpa ada motif yang kurang itu cringe banget gitu. Kita sebagai penonton tidak diberi kesempatan untuk merasakan emosi akan permainan yang dilakukan. Malah jadinya berfokus ke kelakuannya Angel yang lagi-lagi kejam, terus Angel terus gitu. Menurut aku, alur cerita yang disajikan tidak sesuai dengan makna akan judul yang diberikan kepada penonton. Hanya berpusat kepada tingkah egoisnya Angel semata. Walaupun di akhir film ada plot twist nih yang tidak tertebak sebelumnya. Ya belum cukup tapi sebenarnya ya untuk membuat penonton akhirnya merekomendasikan film ini sebagai teman untuk mengisi waktu luang. Namun terlepas dari alur filmnya yang ya gitu, aku sangat mengapresiasi aktingnya Zoe untuk perannya sebagai Angel yang super duper keren banget. Sukses meninggalkan sosok Zoe yang lemah lembut, baik hati gitu, dan menjadi sosok Angel yang super duper egois. Pesan yang bisa diambil dari film ini yaitu dari segi parenting ibunya Angel yang salah. Beliau selalu menanamkan bahwa anaknya harus selalu menjadi yang pertama. Jika tidak, ia tidak akan dihargai oleh dunia. Padahal, tidak penting anak kita mau jadi yang pertama atau kedua. Yang paling penting adalah ia sudah berusaha sekeras yang ia bisa. Mungkin seharusnya ibunya Angel belajar kali ya parenting sama Huajong di Hometown Caca-Caca. Ya, buat kalian yang belum nonton reviewnya, langsung nonton aja, klik di sini. Oke, karena aku tidak tahu lagi mau berargumen apa, ya see you di video selanjutnya. Bye!